Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aldina Fitria. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengatur format profit and loss di Odoo 14. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita harus nge-print dulu terlebih dahulu bentuk dari profit and loss-nya. Kita masuk ke reporting lalu klik profit and loss. Nah, setelah itu kita print. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini. Nah, ini adalah profit and loss yang belum kita setting untuk format laporannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan laba rugi dari Ahmad Daniel. Nah, nanti kita akan mencoba untuk men-setting ke aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini kita bisa mengecek financial report-nya dengan cara ke menu configuration lalu ke account reports. Nah, di sini kita bisa grup B-nya ini kita ubah jadi parent report. Nah, setelah kita ubah di sini itu ada profit and loss yang mempunyai dua parent, yaitu ada income dan expense. Dan nanti untuk income dan expense ini akan dijadikan parent di laporan laba rugi dari Ahmad Daniel tadi. Lalu kita akan melakukan pengecekan di mana akun-akun yang 4 strip tadi itu apakah termasuk ke dalam income atau ke dalam penjualan. Nah, di sini kita masuk ke configuration lalu chart of account. Nah, tetapi di sini untuk income yang 4 strip tadi ternyata sudah benar ya teman-teman, termasuk ke dalam penjualan. Untuk akun-akunnya ini sudah sesuai dengan yang terdapat di laporan laba rugi Ahmad Daniel. Lalu setelah itu kita masuk ke configuration lalu ke account reports lagi, ke parent report. Nah, di sini kita akan men-setting untuk bagian income. Nah, di sini kita edit, lalu untuk account name-nya itu kita ubah menjadi penjualan. Lalu untuk sequence-nya itu akan saya ubah menjadi 10. Nah, untuk sequence ini 10. Untuk parent-nya di sini kita tetap memakai profit and loss, dan untuk type-nya itu account type, dan untuk parent financial style-nya itu automatic. Nah, di sini mohon maaf ini ketika gambarnya ini kepotong. Jadi untuk display detailnya itu kan tetap pakai hierarki. Nah, untuk account type-nya di sini tuh saya menggunakan yang income. Nah, setelah itu kita save. Nah, lalu kita pilih expense. Nah, untuk report name-nya itu diubah dengan harga pokok penjualan atau dalam kurung HPP. Nah, untuk sequence-nya itu saya sesuaikan dengan yang ada di laba rugi Ahmad Daniel. Nah, itu yaitu 20. Nah, untuk akun depresiasi dan expense-nya kita hapus, jadi kita tinggal sisakan ada revenue. Nah, setelah itu kita save.
Maaf, ternyata tadi itu nah ini untuk akun tabnya itu yang HPP itu cost of revenue. Nah, di sini kenapa kita menggunakan cost of revenue? Karena kita harus mengecek terlebih dahulu pada chart of account-nya. Di sini untuk kode 5 itu untuk account name HPP tipenya itu nah ini muncul ya. Untuk account tipenya itu ya cost of revenue. Nah, lalu kita kembali lagi ke financial report. Selanjutnya kita akan membuat parent report dari di urutan ketiga yang di laba rugi Ahmad Daniel itu ada laba rugi kotor. Nah, jadi kita langsung aja bikin kita create baru di new, terus kita tulis report name-nya laba rugi kotor. Nah, sequence-nya itu samakan yaitu 30. Lalu untuk parent-nya kita masukkan di parent profit and loss. Nah, untuk finansial tipenya account type dan financial report style-nya yaitu automatic formatting. Nah, setelah itu untuk account type-nya di sini kita perlu juga untuk memasukkan, dan di sini yang aku masukkan itu yang pertama itu adalah income. Nah, setelah itu yang kedua itu yaitu cost of revenue. Nah, untuk display detailnya itu jangan lupa diubah terlebih dahulu menjadi no detail. Nah, setelah itu baru kita save. Nah, ini sudah jadi parent untuk laba rugi kotor. Nah, lalu kita perlu lagi membuat financial report. Kita new. Lalu untuk report name-nya itu adalah beban administrasi dan umum. Nah, parent-nya itu profit and loss. Nah, untuk sequence-nya itu yaitu 40 sesuai lagi dengan yang di laba rugi Ahmad Daniel. Nah, ini maaf ya teman-teman, aku tidak bisa menampilkan laba ruginya juga, jadi hanya cara-caranya aja, tapi teman-teman bisa sekalian untuk mengecek di laba ruginya biar bisa lebih memahami. Yang tadi kita save, lalu kita bikin lagi financial reportnya. Kita masukkan report name-nya yaitu beban gaji dan upah. Lalu untuk parents-nya itu kita masukkan yaitu beban administrasi dan umum. Nah, setelah itu untuk tipenya account. Nah, di sini untuk sequence-nya jangan sampai lupa di sini kita masukkan yaitu 10. Nah, di sini untuk item-itemnya kita akan filter terlebih dahulu. Di sini kita add custom filter. Nah, untuk account-nya ini kita ubah menjadi kode. Lalu yang kedua itu kita ubah menjadi contents. Nah, di sini saya ketik 6 strip 1. Kita apply. Nah, jadi akan dari kode-kode ini kita masukkan semuanya yang berawalan dari 6 strip 1.
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kode-kode ini maksudnya akun-akun ini yang akan kita masukkan ke dalam akun tip gaji dan upah. Nah, setelah itu kita select. Setelah selesai kita save lagi, jangan sampai lupa. Nah, lalu kita masih membuat baru lagi, yaitu report name-nya keperluan kantor. Untuk parents-nya itu masih sama, yaitu beban administrasi dan umum. Untuk tipenya yaitu accounts. Nah, untuk sequence-nya yaitu 20. Nah, untuk item-item dari accounts-nya itu kita bisa filter terlebih dahulu lagi. Kita ubah lagi, add custom filter, kita masukkan kode. Nah, di sini kita masukkan 6 strip 311. Nah, maka muncul di sini ada 17 account-nya. Langsung aja kita select. Nah, setelah pindah seperti ini, nah setelah itu ini kita bisa langsung ini yang untuk display detailnya itu kita ubah yang display children with hierarchy. Nah, baru setelah itu kita save. Nah, kita masih membuat lagi yang baru, yaitu biaya kantor. Untuk parents-nya yaitu beban administrasi dan umum. Untuk tipenya yaitu accounts. Nah, di sini untuk account tipenya kita masukkan lagi, kita add lagi. Di sini kita custom filter lagi. Nah, di sini untuk kodenya itu yaitu 8 strip 11. Nah, di situ ada 9 akun. Nah, kita langsung masukkan. Nah, untuk display detailnya itu kita ubah lagi seperti yang tadi, yaitu yang with hierarchy. Setelah itu baru kita save lagi. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke financial report. Nah, untuk profit and loss di sini baru ada 4 parents. Nah, maka kita buat lagi yang baru, yaitu kita klik new. Nah, setelah itu kita ketik pendapatan lain-lain. Untuk sequence-nya itu 50, untuk parents-nya yaitu profit and loss. Tipenya itu pakai yang countip. Nah, setelah itu untuk yang display detailnya yaitu yang display di children flat. Maksudnya yaitu display detail with hierarchy. Nah, di sini kita masukkan item-itemnya seperti tadi. Kita pilih add custom filter. Nah, di sini kita masuk ke add custom filter terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya yaitu 8 strip 11. Nah, di sini ada 5 account. Langsung aja kita checklist, lalu kita select. Nah, setelah masuk seperti ini, untuk tipenya tadi teman-teman bisa sesuaikan, yaitu account. Nah, baru setelah itu kita save. Nah, lalu kita buat
laba rugi. Yang terakhir kita bikin laba rugi bersih. Untuk sequence-nya kita isi yang ke-6. Terus untuk parent-nya profit and loss, tipenya account tip. Nah ini kita bisa add custom filter. Nah untuk display detailnya no detail. Untuk akun-akunnya yaitu ada income, ada other income, ada expense, sama ada cost of revenue. Nah jadi ada 4 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung save. Nah selanjutnya setelah kita setting untuk format dari profit and loss-nya, kita bisa mengecek ulang. Kita masuk ke reporting lalu ke profit and loss. Nah kita tunggu sebentar. Nah setelah itu sudah muncul tampilan seperti ini. Nah ini sudah sesuai yang teman-teman dengan format yang tadi sudah kita ubah menyesuaikan dengan laba rugi dari Ahmad Daniel. Jadi sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Nah mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.